berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Come on. Kau penebus setiap kami Tuhan. Engkau membebaskan setiap kami. Haleluya. Kau dia penolongku. Caranya hapus dosaku. Ku yakin, oh yeah. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh yeah. Ku yakin Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, caranya hapus dosaku. Ku yakin, oh yeah. Ku yakin, say. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah. 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 Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau melengkapi setiap kami ya Tuhan. Dengan sayap-Mu ya Tuhan, Engkau membawa kami terbang tinggi seperti Raja Wali. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenas
tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Engkau naungi setiap kami Tuhan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada di saat Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Mari sama berjumpa dan bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau adalah di saat badai bergelora. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan senap hatimu. Samamu, Bapa, Kau Raja atas. Kami tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi katakan, di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Mari bersama-sama kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja sungguh lagi kita katakan, di sana bergelora,
senang Kau Allahku. Mari berikan serai-serai tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang membebaskan setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada. Saya percaya kuasa dan perlindungan Tuhan senantiasa nyata untuk setiap kita. Amin. Saudaraku, hari ini kita merayakan hari di mana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, saya ingin mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada hari ini kami mau merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ajar kami Tuhan melihat semua ini sebagai kekuatan, sebagai sukacita, di mana Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah pribadi Allah yang tidak lagi dikuasai oleh maut. Sebaliknya Engkau berkuasa atas bumi dan surga. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita langsung membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-19. Dikatakan di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, firman Tuhan ini menjelaskan ketika Tuhan Yesus yang hendak naik ke surga disaksikan oleh para murid-muridnya. Saudaraku, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 2000 tahun yang lampau, Yesus Kristus dalam rupa manusia telah datang, telah turun ke dunia ini dengan satu tujuan, menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lalu Dia disalibkan, sehingga Dia mati di kayu salib. Namun setelah Dia mati di kayu salib, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit daripada kematian. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh maut, tidak dikuasai oleh iblis yang memberikan kebinasaan, tetapi sebaliknya Yesus adalah penguasa atas bumi dan surga. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dibangkitkan,
pada hari yang ketiga, maka selama 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya. Tak jarang saudaraku ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka kaget, mereka tercengang, dan mereka merasa takjub. Mereka ingat kembali dengan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan bahwa Yesus Kristus, bahwa anak manusia itu harus disalibkan, dia harus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, bahwa perkataan Yesus itu ya dan amin. Bahwa perkataan Yesus itu bukanlah perkataan yang bohong. Tetapi perkataan Yesus adalah perkataan yang benar. Perkataan ya dan amin, perkataan yang dapat diandalkan. Sehingga murid-murid Yesus bersemangat kembali. Di mana beberapa hari murid-murid Yesus merasakan kesedihan, merasakan patah semangat. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mereka bersemangat kembali. Mereka bersuka cita kembali. Mereka mempunyai harapan baru kembali. Saudara-saudaraku, selama 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Memberikan kekuatan kepada para murid-muridnya, memberikan pengertian kepada para murid-muridnya, saudaraku. Setelah 40 hari lamanya, maka Tuhan Yesus dikatakan di dalam Markus 16 ayat 19, ayat yang tadi sudah kita baca. Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setelah 40 hari lamanya, saudaraku, Tuhan Yesus naik ke surga dan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Wow. Saudara-saudaraku, bagi kebanyakan orang, apabila ditinggal oleh orang yang sangat dikasihi, orang yang sangat begitu dekat dengan dirinya, pasti merasakan satu kesedihan. Pasti merasakan satu ketakutan. Tak jarang saudaraku ketika kita masih kecil, kita tidak ingin lepas dari genggaman tangan orang tua kita. Ketika kita ada di dalam rumah, kita ingin selalu ada bersama dengan orang tua kita. Hal ini juga yang dirasakan oleh para murid-muridnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit harus naik ke surga meninggalkan mereka. Ada perasaan takut, ada perasaan sedih. Saudaraku, mungkin ini juga yang pernah kita alami, saudaraku. Perasaan sedih, perasaan takut, apa yang akan terjadi di depan, saudaraku. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan, akan mengutus pribadi penghibur, seorang penghibur yang lain. Mari kita melihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, dikatakan di situ, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid-muridnya
Dan hal ini juga berlaku untuk setiap kita. Bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kepada setiap kita Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang akan memberikan kita kekuatan, Roh yang akan memberikan kita sukacita ketika kita ada di dalam dunia ini. Hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita membutuhkan seorang penolong. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa tuntunannya Tuhan. Kita digambarkan seperti domba yang lemah. Kita digambarkan seperti seekor domba yang kadang kehilangan arah, saudaraku. Di mana, saudaraku, domba tidak memiliki alat untuk berkelahi, ya. Domba tidak punya tanduk, domba tidak punya cakar, ya. Domba hanya seekor hewan yang biasa menuruti apa yang diperintahkan oleh gembala. Kita digambarkan seperti domba yang tidak kuat. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita seorang penolong, seorang penghibur. Ketika kita merasakan kelemahan, ketika kita merasakan ketakutan, maka penolong ini yaitu Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan demi kekuatan. Dan bukan hanya kekuatan, dikatakan bahwa Roh Kudus juga adalah roh penghibur. Ya, ketika kita merasakan kesedihan, merasakan kesepian, saudaraku, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, memberikan sukacita, pengharapan yang baru. Saudaraku, banyak orang yang mencari pengharapan, sukacita di dalam dunia ini. Itu tidak salah dan setiap kita membutuhkannya. Sukacita daripada dunia ini yang bisa kita dapatkan ketika kita mungkin jalan-jalan, refreshing, atau kita makan di restoran, kita merasakan sukacita. Namun saudaraku, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus melebihi sukacita ketika kita jalan-jalan, ketika kita refreshing, ketika kita makan di restoran. Sukacita yang diberikan Roh Kudus adalah sukacita yang melampaui segala kelemahan dan penderitaan kita. Roh Kudus memberikan kita sukacita yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia. Jikalau dunia memberikan kita sukacita dengan syarat, sebaliknya Roh Kudus tidak akan pernah memberikan syarat untuk memberikan kita sukacita. Untuk kita bisa memberikan atau mendapatkan satu sukacita, mungkin kita harus mempunyai uang. Atau mungkin kita harus memiliki waktu. Harus kita pergi ke satu tempat yang indah. Tetapi Roh Kudus, penghibur itu akan memberikan kita sukacita dimanapun kita berada, dan saat apapun kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, begitu luar biasanya roh ini, roh penghibur ini. Tuhan Yesus tahu bahwa kita ini membutuhkan roh penghibur, Roh Kudus. Kenapa saudaraku? Karena kita ini digambarkan seperti domba. Domba yang tidak memiliki kekuatan. Domba yang hanya bisa mengikuti apa perintah gembalanya. Karena itu saudaraku, Tuhan memberikan kita roh penghibur yang akan memberikan kita senantiasa kekuatan, penghiburan, dan senantiasa mengingatkan kepada setiap jalan kebenaran. Ya. Saudaraku, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang kedua, Yohanes 14 ayat kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Saudaraku, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Salah satu tujuan atau salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, ya, Yesus sedang menyiapkan tempat untuk setiap kita. Tuhan Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke sana untuk menyiapkannya bagi setiap kamu, bagi setiap kita, saudara-saudaraku. Saudaraku, ternyata Tuhan Yesus yang selama 33,5 tahun bekerja melayani begitu giat, begitu tekun di dunia ini, ketika dia naik ke surga, dia tidak berhenti bekerja, saudaraku. Dia tetap bekerja untuk menyiapkan tempat bagi kita semuanya. Ternyata saudaraku, Tuhan Yesus pada hari ini sedang tetap bekerja, tetap melayani untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita. Tuhan Yesus tidak tinggal diam di atas sana. Tuhan Yesus sedang bergerak. Tuhan Yesus sedang bekerja. Tuhan Yesus sedang melayani untuk kita, untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku, berarti dengan demikian, kalau kita mengetahui bahwa Yesus itu naik ke surga, meninggalkan kita, hal ini bukan menjadi sebuah ketakutan bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan yang pertama memberikan kita penghibur, penolong yang lainnya itu Roh Kudus. Dan hal yang kedua, karena Tuhan Yesus juga sedang mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara. Ya, tempat yang lebih indah. Tempat di mana kita suatu saat nanti akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Tempat di mana Tuhan Yesus adalah menjadi raja satu-satunya, kerajaan. Karena itu saudaraku, kita yang telah diberikan kesempatan, kita yang telah diberikan anugerah, keselamatan bagi kita semuanya, di mana Tuhan Yesus mempercayakan kepada setiap kita anugerah keselamatan itu. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita lakukan untuk sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebab dikatakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka dia juga akan turun ke dalam dunia ini kembali. Nah, sebelum dia turun, apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Mari kita membaca di dalam Matius 25, ayatnya yang ke-14 sampai ke-15. Ya. Dikatakan di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, saudara-saudaraku, Markus 25 ayat 14-15 ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum atau ketika Tuhan Yesus mendekati hari di mana dia akan disalibkan. Oh, sebenarnya Tuhan Yesus sedang memberitakan atau sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa suatu saat nanti aku ini akan pergi loh. Aku ini akan terangkat ke surga. Sementara aku terangkat ke surga, aku mempercayakan kepadamu talenta-talenta, karunia-karunia yang aku berikan kepadamu. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1, dan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, diberikan sesuai kemampuannya.
Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus memberikan kita karunia-karunia, talenta-talenta. Dan setiap talenta-talenta ini harus kita pertanggungjawabkan dan harus kita terus lakukan di dalam rasa tanggung jawab kita, saudaraku. Karena itu, saudaraku, setiap karunia-karunia yang kita miliki bukanlah tanpa tanggung jawab. Apa yang Tuhan telah berikan kepada hidupmu, apa yang Tuhan telah tanamkan dalam hidupmu, itu bukanlah hasil daripada jerih lelahmu. Tetapi itu adalah pemberian daripada Tuhan. Karunia yang diberikan kepada dirimu. Di mana Tuhan inginkan supaya kamu mempergunakannya. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa orang itu harus melipat gandakannya. Artinya Bapak Ibu, kau harus mempergunakannya untuk menjadi berkat bagi dirimu dan bagi orang lain. Sehingga apa yang Tuhan telah berikan kepadamu, itu bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk banyak orang. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan di atas kayu salib. Tuhan Yesus memerintahkan kepada setiap kita, saudaraku, pergunakanlah setiap talenta, setiap kasih karunia yang Tuhan berikan bagimu, saudara-saudaraku. Apapun talenta karunia yang Tuhan berikan kepada hidupmu, sekecil apapun, sebab dikatakan ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1, dikatakan diberikan menurut kesanggupannya. Jadi saudaraku, setiap kita ini memiliki minimal 1 talenta, karunia Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidupmu. Ada orang yang berkata, Pak, saya ini tidak mempunyai talenta apapun. Berdoa saja pun saya tidak bisa, Pak. Saya nggak bisa melayani apapun, Pak. Salah, saudaraku. Engkau telah diberikan talenta karunia oleh Tuhan. Sekecil apapun, sebanyak apapun, engkau sudah diberikan karunia dan talenta itu. Sekarang, saudaraku, tanggung jawab kita untuk mempergunakan talenta itu dan melipat gandakan talenta itu supaya bisa berguna bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus nanti kembali ke surga, Tuhan Yesus akan melihat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan untuk Dia. Apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, orang yang diberikan 5 talenta, dia dapat menggandakannya menjadi 10. Dan Tuhan Yesus berkata, baiklah perbuatanmu anakku, ikutlah bersama dengan aku di dalam kerajaan surga. Yang 2 juga dapat melipat gandakannya, artinya dia mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus juga memuji orang ini. Sebaliknya saudaraku, orang yang hanya memiliki 1, dia tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga Tuhan Yesus murka atas orang ini. Saudaraku, sekecil apapun, sebanyak apapun, karunia, talenta yang Tuhan berikan atas hidupmu, pergunakanlah saat ini. Bukan nanti, tetapi saat ini, saudara. Berdoalah, minta kepada Tuhan supaya engkau berani untuk mempergunakan setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu. Berdoa supaya engkau dapat melipat gandakannya, supaya engkau menjadi berkat bagi dirimu dan bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
pada kesempatan hari ini, di mana kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Kita tidak perlu lagi takut, tetapi Yesus memberikan kita roh keberanian, roh membangkitkan semangat kita, Roh Kudus yang akan menguasai hidup kita, memberikan kita sukacita dan kekuatan yang baru. Sehingga setiap kita dapat menjalani hari lepas hari dalam dunia ini dengan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku, tetap kerjakan keselamatanmu, tetap gunakan setiap karunia dan talentamu, maka Tuhan akan dipermuliakan dan Tuhan akan senantiasa disukakan atas setiap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari ini kami percaya bahwa Engkau telah naik dan Engkau bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, dan Engkau sedang mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau terus bekerja sampai satu saat nanti Engkau akan kembali ke dunia ini untuk menjemput kami, untuk memerintah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersuka cita sebab Engkau besar, sebab Engkau telah memberikan kami Roh Kudus, Roh yang akan memberikan kami sukacita yang baru. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan doa untuk menutup ibadah ini sekaligus doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau mengasihi kami, Kau melindungi kami, dan Kau memberikan apa yang kami butuhkan di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Engkau melindungi kami dan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah kehidupanmu dimanapun engkau berada. Diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, seluruh anggota keluargamu. Diberkati dengan damai sejahtera sukacita, dan setiap kebutuhanmu Tuhan akan cukupkan. Diberkatilah engkau dengan keselamatan yang datang daripada Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai engkau dan membimbing engkau kepada segala jalan kebenaran. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang telah menerima berkat, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.